Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Tapi selamat tinggi nolatai, salam sujud dan melampang. Adil kata umum, rangin ke surga, kesengat dan ibadah. Harus. Kembali lagi bersama saya di Kasep Siti Mulika, Papua Lupa di SMAN 1 Basarang, Kabupaten Kapuas, Jawa Tengah. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu membuat desain logo menggunakan aplikasi Canva. Jadi terus kita belajar di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Kelas sebelum kita mulai pelajaran, tolong bikin sesuatu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin kita nyanyikan salah satu lagu wajib dulu ya. Silakan untuk Ayah Nadif dipimpin teman-temannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, ayo maju. Selanjutnya kita akan lakukan tepuk pekeka biar semangat untuk belajar pagi ini. Silakan Risa untuk dipimpin teman-temannya. Teman-teman, kita belajar untuk melakukan tepuk PPK dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih ya. Jadi sudah pernah bikin ini semua ya? Bikin logo semua ya? Sudah pernah? Sudah. Bikin logo tentang apa kemarin di kelas 10? Daftar. Buat proyek kelima ya? Tentang apa? Logo kelas. Oh, kelas sudah buat bikin logo kelas ya? Kalau kelompoknya Kadek bikin apa Dek? Ada Melisa? Bisnis. Yang proyek kelima. Proyek kelima ya? Lain Pak, saya tugas ekonomi Pak. Oh, tugas ekonomi. Iya. Oke. Kelompoknya Randy? Logo kelas ya? Oke, baik. Nah, jadi sudah pernah pakai aplikasi Canva semua? Sudah. Sudah pernah pakai aplikasi Canva semua? Sudah. Sudah ya? Sudah diinstal? Sudah. Sudah diinstal ya? Baik, jadi hari ini saya akan ngajak kalian untuk belajar tentang membuat logo di aplikasi Canva gitu ya. Nah, sebelumnya ini sudah dibagi per kelompok belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Baik, nanti ini saya bagikan daftar hadirnya. Tolong nanti ditandatangani ya. Nanti isi di masing-masing ya. Baik, karena sudah pernah membuat desain logo semua ya menggunakan aplikasi Canva di kelas 10 kemarin, saya akan masuk ke materinya ya. Jadi di sini materi kita hari ini adalah membuat desain logo menggunakan aplikasi Canva. Oke, tolong ya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah materinya tentang definisi logo. Oke, sebelum saya masuk ke materi inti, mungkin saya tanyakan dulu deh ke kalian. Ada nggak yang bisa menjelaskan definisi logo itu apa? Berdasarkan yang sudah pernah kalian buat kemarin di kelas 10. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Boleh angkat tangan?
Ya, Kadek Sinta silakan. Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atau suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk. Baik, betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kadek. Nah, jadi ya, logo itu adalah sebuah tulisan atau sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu yang bisa mewakili identitas suatu instansi. Ya. Nah, jadi hari ini coba kalian perhatikan gambar di depan. Itu logo apa kira-kira? Logo NASA. Ada yang tahu NASA? Ada. Ya, tahu ya. Oke. Next, silakan dilanjutkan. Nah, jadi yang selanjutnya setelah kita sudah mengetahui definisi logo, kemarin masih ingat nggak unsur-unsur dalam membuat logo itu yang perlu ada apa aja? Coba. Boleh angkat tangan? Siapa? Pak. Ya, Wayan, Adit, silakan. Unsur-unsur logo yaitu elemen bentuk, elemen warna, elemen tipografi, elemen ilustrasi. Tuh. Nah, yang pertama apa? Elemen bentuk. Bentuk. Apa itu elemen bentuk kira-kira? Kalau menurut kalian? Bentuk Logo. Bentuk logo. Oke, jadi kalau bentuk logo kayak gimana kira-kira? Apa yang dimaksud dengan bentuk? Apa yang dimaksud dengan bentuk? Ciri khas. Betul sekali ya. Jadi elemen bentuk itu adalah melambangkan dari bentuk khasnya dari logo. Ya, misalkan ada yang bentuknya bulat, ada yang segitiga, tergantung dari yang kita buat. Ada juga yang seperti logo sekolah, ya, itu macam-macam bentuknya ya. Nah, yang selanjutnya di sana juga ada unsur warna. Jadi kan dari unsur warna inilah yang menjadi pembeda dari logo yang kita buat dengan logo milik orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya di sana juga ada tipografi ya. Tolong coba dibacakan untuk tipografi itu apa? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Tipografi merupakan aspek identitas yang secara langsung dikaitkan dengan merek yang diwakilinya. Masing-masing jenis huruf atau typeface membawa kepribadian dan emosinya sendiri. Dan tentunya desainer harus melakukan riset terlebih dulu agar logo dengan elemen visual tipografi dapat menggambarkan merek atau brand. Oke, terima kasih ya. Nah, itu dia jadi dari tipografinya. Selanjutnya itu ada yang namanya elemen ilustrasi. Coba dibacakan sama-sama. Ya, silakan Adit. Ilustrasi merupakan gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atau suatu maksud secara visual. Atau Kusrianto 2007-140. Pemanfaatannya pada logo, ilustrasi menjadi penegas makna logo atau identitas yang membuat merek lebih mudah diingat atau dikenali. Ini lebih ke gambarnya, ya, untuk yang ilustrasi. Ya, jadi tergantung untuk logo yang kalian buat yang kayak gimana. Apakah cuma melambangkan brandnya aja atau berupa tulisannya. Kalau kayak Facebook kan itu Facebooknya ya tulisannya ya. Ada juga kalau kayak Twitter dia pakai gambar kayak gambar burung kayak gitu tapi bukan burung ya. Nah, nanti tergantung yang kita buat. Oke, selanjutnya next. Nah, yang berikutnya setelah kita mengenali unsur-unsur dalam pembuatan logo itu apa aja, di sini juga kita harus mengetahui prinsip-prinsip dalam membuat logo. Coba masih ingat nggak? Kira-kira kemarin kalian di kelas 10 prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam membuat logo apa aja? Boleh angkat tangan? Ya, Tina? Yaitu sederhana, unik, mudah diingat, serbaguna, dan sesuai dengan apa yang digambarkan, serta tahan lama. Betul. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam membuat logo, yang pertama itu harus sederhana. Maksudnya gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kayak Gimana? Sederhana, singkat. Artinya kalau yang sederhana itu dia harus mudah dikenali dan mudah diingat. Jadi kalau kita mau mendesain logo tidak usah terlalu ribet. Yang penting gampang Ingat. diingat dan juga dikenali. Ya, itu prinsip yang pertama harus sederhana. Yang kedua prinsipnya itu adalah unik.
Coba gimana kalau untuk yang prinsip unik gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Evi silakan. Mempunyai ciri khas dan berbeda dengan logo yang lainnya. Oke, betul sekali ya. Jadi prinsip logo yang kedua itu adalah harus unik. Artinya berbeda dengan yang dibuat oleh orang lain ya. Yang kita buat itu harus mempunyai ciri khasnya sendiri. Jadi biar orang juga mudah diingat. Yang ketiga, dia harus mudah diingat ya. Jadi makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nggak usah membuat logo yang terlalu ribet. Yang penting kita mudah untuk diingat ya. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu adalah serbaguna. Dan yang kelima, coba dibacakan yang poin kelima. Siapa? Saya Pak. Ya, ada silakan. Sesuai, suatu logo juga harus mampu menggambarkan apa yang mampu ditawarkan oleh suatu entitas serta nilai dan entitas tersebut di mata masyarakat. Oke, baik. Jadi maksudnya begini, sesuai ya. Artinya sesuai itu kalau kita menjual itu tentang barang, maka logo yang kita buat juga harus sesuai. Misalkan kita menjual makanan, maka logonya di sana logo apa namanya? Warung kita tuh harus ada ciri khasnya gitu ya. Harus menggambarkan bahwa itu adalah tempat makan. Jangan nanti kita menjual makanan tapi logonya tentang membuat apa namanya? Jadi harus sesuai. Ya, nah yang terakhir logonya juga harus tahan lama. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi setelah kita sudah mengenali prinsip-prinsip dalam pembuatan logo, di sini kita juga harus mengetahui nih manfaat kita membuat logo itu apa, atau fungsi dari kita membuat logo itu apa. Kira-kira kalau berdasarkan kalian yang logo yang kalian buat kemarin, fungsinya buat apa? Memberikan informasi. Ya, bisa silakan. Memberikan informasi. Memberikan informasi. Oke, itu. Apa lagi? Mengutarakan emosi. Mengutarakan emosi. Maksudnya gimana tuh mengutarakan emosi? Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam mengutarakan emosi. Contohnya suatu logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Oke, jadi emosi itu nggak harus marah ya. Jadi kayak bentuk kasih sayang, rasa sedih, rasa senang itu juga merupakan satu emosi. Oke, coba dilanjutkan. Nah, jadi untuk yang fungsi logo, yang pertama adalah untuk branding. Coba dibacakan apa itu branding logo? Branding logo adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi, nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenali suatu logo yang mewakili entitas tersebut. Oke, berarti lebih ke ciri khasnya ya, ciri khas dari logo kita. Nah, yang kedua, yang memberikan informasi, coba dibacakan. Siapa? Ya, Adit silakan Adit. Memberikan informasi pengawas dan mengkontrol. Logo akan menyampaikan informasi penting dan kesan yang diinginkan perusahaan dan masyarakat, sehingga logo juga berfungsi sebagai suatu pengawas dan pengontrol nilai perusahaan di mata masyarakat. Baik, jadi itu sebagai dari informasi ya. Nah, yang ketiga, setelah kita juga mendapatkan logo yang kita buat itu harus bisa memberikan informasi. Yang ketiga itu juga harus bisa memberikan motivasi. Next selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu adalah untuk mengutarakan emosi. Seperti yang disampaikan oleh Risa tadi, betul ya. Jadi emosi itu nggak cuma marah ya. Jadi rasa senang, rasa sedih itu juga merupakan salah satu dari emosi. Bisa kita sampaikan melalui desain logo. Oke, yang kelima yaitu adalah untuk sebagai presentasi atau promosi. Ya, jadi kalau kita ingin menjual barang atau jasa itu bisa kita manfaatkan promosinya melalui pembuatan logo. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi ya setelah kita sudah mengenali fungsi-fungsi dari logo itu apa saja, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari logo. Coba kalau kalian analisis kemarin dari yang logo yang sudah kalian buat, termasuk logonya gimana? Ada yang bisa menyebutkan nggak jenis-jenis logo ada apa aja? Ya, Tina silakan. Jenis-jenis logo ada lettermark, wordmark, pictorial mark, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo lambang. Oke, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu.
Nah, jadi untuk yang macam-macamnya jenis logo itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada lettermark. Coba dibaca dulu untuk lettermark itu apa? Lettermark atau logo. Monogram adalah suatu jenis logo yang menggambarkan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Contohnya adalah logo CNN, HP, HBO, IBM, NASA, dan lain-lain. Iya, betul ya. Jadi kalau yang lettermark itu dia lebih ke singkatan dari perusahaannya aja. Misalkan kayak perusahaan HP itu dia disingkat menjadi logonya HP aja, ya. Nah, contohnya kalau misalkan kayak di Facebook sebenarnya bisa aja FB ya. FB itu kita sudah kenal, cuma karena dia lebih mengambil ke nama lengkapnya, yaitu yang dipakai adalah wordmark. Nah, makanya dia lengkap Facebook di sana. Nah, kalau kayak contohnya Coca-Cola ya, kalau disingkat cuma ngambil ininya aja, apa inisialnya CC ya, jadi kurang menarik, makanya diambil logonya yang Coca-Cola lengkap namanya, ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pictorial mark, yaitu simbol yang disampaikan di sini dipakai untuk membuat logonya itu berupa icon atau hiasannya, ya. Misalkan nih kayak di Adidas itu dia ada pakai garis 3 ya. Nah kalau di Nike itu dia kayak tanda betul, ya. Dia pakai logo apa namanya? Lebih ke ikonnya, ya. Nah selanjutnya yang keempat itu ada logo abstrak. Maksudnya gimana kalau logo abstrak? Ada yang bisa menjelaskan? Logo abstrak itu kayak gimana? Ya, silakan Devi. Logo abstrak sebenarnya hampir sama dengan pictorial mark karena masih memanfaatkan suatu grafis tertentu. Bedanya, jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak. Jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu mewakili suatu bisnis secara menyeluruh dalam suatu gambar. Beberapa contohnya adalah logo Pepsi, Adidas, BP, dan lain-lain. Oke, jadi salah satu contohnya yang saya lampirkan ini adalah salah satu contoh dari logo abstraknya punya Google, ya. Itu contohnya. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada logo maskot ya. Coba dibacakan untuk logo maskot itu apa? Silakan. Logo maskot adalah suatu jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand atau perusahaan. Contohnya adalah logo KFC dengan maskot Colonel Sanders, Call Aid dengan maskot Call Aid Man, Alfamart dengan maskot Albi si lebah, dan lain-lain. Oke, jadi kalau kalian pernah di ini ya, mampir ke Alfamart, itu pastinya sudah nggak asing ya sama yang logo dari Alfamart itu yang namanya Albi si lebah. Jadi adalah logo maskot. Oke. Selanjutnya, nah di sini juga ada beberapa lagi ya, ada yang logo kombinasi dan juga ada logo lambang. Oke, ada contohnya juga di sini. Kalau untuk yang kombinasi itu dia menggabungkan semuanya dari tulisan dan icon itu digabungkan juga dari abstraknya itu disebut dengan logo kombinasi. Dan yang berikutnya itu logo lambang ya. Ini salah satu lambang klub bola favorit saya, itu adalah Real Madrid ya. Sebenarnya banyak kayak Barcelona atau logo-logo yang lain ya, kalau yang menggunakan logo lambang. Oke, next selanjutnya. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah tentang langkah-langkah untuk membuat logo. Tentunya kalian karena kemarin sudah pernah membuat logo ya, pasti sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat logo. Coba diingat-ingat kembali kemarin waktu di kelas 10 kalian membuat logo. Apa aja yang dilakukan? Ya, Dinda silakan. Langkah-langkah membuat desain logo yang pertama, ketahui terlebih dahulu tujuan logo tersebut dibuat. 2. Logo harus disesuaikan dengan target yang dituju. 3. Membuat desain logo sesuai konsep dan inspirasi. 4. Logo hendaknya dibuat unik, sederhana, dan fleksibel. 5. Melihat perkembangan desain dan melakukan evaluasi. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Jadi yang pertama ya, jadi untuk membuat logo itu yang pertama kita harus menentukan apa namanya tuh tujuan. Jadi kita pengen membuat logo itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk pemasaran barang atau jasa atau sebagai apa? Kalau kalian kemarin bikinnya di kelas 10 tentang apa? Nastar. Tujuannya untuk apa? Pemasaran ya. Kalau Risa mana Pak? Kelompoknya Risa.
ekonomi Pak bisnis. Ekonomi bisnis ya. Oke, pemasaran juga. Kalau kelompoknya ini, Adek, Dikri, logo kelas ya. Itu fungsinya untuk apa kira-kira? Sebagai apa? Sebagai branding kelas kalian ya, pengenalan kelas kalian atau ciri khas kalian ya. Kalau kelompoknya Nepi mana apa? Logo kelas juga ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan tujuan kita membuat logo itu untuk apa, yang kedua adalah kita harus menentukan targetnya gitu ya. Yang ketiga, selain kita sudah menentukan target, yang ketiga adalah ini membuatkan logonya harus sesuai dengan konsep dan inspirasi. Oke, jadi nanti kita akan buat desain logonya menggunakan aplikasi Canva ya. Sudah pernah pakai aplikasi Canva semua kan? Sudah pernah semua ya, pakai ya? Sudah diinstal ya? Sudah ya? Oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang desain membuat logo ya menggunakan aplikasi Canva. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke kerja kelompok, saya tanyakan dulu ya, apakah sudah benar-benar paham atau belum. Yang pertama yang pengen saya tanyakan, unsur-unsur dalam membuat logo yang harus kita perhatikan apa aja? Saya Pak. Ya, Adek, cerita. Pertama ada elemen bentuk, Ya. kedua ada elemen warna, ketiga ada elemen tipografi, dan keempat ada elemen ilustrasi. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Adek. Nah, itu tadi unsur-unsur yang harus ada dalam membuat logo. Yang berikutnya yang pengen saya tanyakan, jenis-jenis logo ada berapa? Coba, tangan, coba. Ya, silakan. Yang pertama ada letter mark, word mark, pictorial mark, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo lokal. Oke, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan, prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam membuat logo apa? Coba. Ya, Dina silakan. Yang pertama sederhana, yang kedua unik, yang ketiga mudah diingat, yang keempat serbaguna, dan yang kelima sesuai dengan apa yang ditawarkan, dan yang keenam tahan lama. Betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, sudah ingat semua ya? Berarti sudah paham semua ya ini ya? Paham. Sudah paham semua ya? Ini sudah duduk kelompok kan? Sudah. Baik, ini saya akan bagikan lembar LKPD. Jadi nanti di sini kalian akan diminta untuk menentukan tema yang akan kalian buat untuk desain logo kalian. Yang untuk saat ini ya. Ini sudah bisa aplikasikan pas semua? Sudah ya? Oke, dari kelompok silakan perwakilan kelompok masing-masing maju satu orang ambil ininya lembar LKPD-nya. Nah, oke, itu untuk lembar LKPD-nya ya. Silakan nanti diperhatikan di masing-masing lembar LKPD. Nanti yang akan isi itu ada di lembar ketiga ya, di amplop pengamatannya. Jadi nanti tugas kalian, silakan kalian amati ya, yang di halaman ketiga kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari contoh logo yang saya tampilkan di situ ya. Nanti untuk pengisiannya saya sudah ada petunjuknya juga. Nanti untuk hasil pengamatannya kalian isi di bagian form pengamatan. Baru nanti juga silakan masing-masing kelompok ya lakukan presentasi berdasarkan pengamatan yang sudah kalian lakukan ya. Nanti perwakilan aja salah satu aja yang maju ya. Oke, sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, kita tonton video sebentar ya untuk contoh cara membuat logo menggunakan aplikasi Canva ya. Kedengaran nggak suaranya? Dengar ya? Itu tadi ya, sudah kita tonton sama-sama salah satu contoh video mendesain logo menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih penasaran, pengen mendalami lagi, nanti bisa kalian cari di YouTube ya. Kata kuncinya cara mendesain logo menggunakan aplikasi Canva. Nah, sekarang
kita akan masuk ke kerja kelompok ya. Silakan nanti kalian diskusikan. Kalian ngambilnya pengen buatnya logo tentang apa? Ya, karena tadi juga saya bagikan untuk lembar KPD-nya. Silakan nanti diisi di bagian form pengamatan yang ada di lembar ke-3 ya. Oke, sudah paham untuk tugasnya? Sudah paham? Oke, silakan kalian diskusikan di masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, baru kita present. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau gambar bubur yang tengah-tengah tuh kayaknya bagus. Iya, bagus. Terus nama tulisan bubble tea itu di atas sama di bawah. Lihat bubble-nya tuh kayak ditebelin gitu biar bagus. Kayaknya kayak gini deh. Bagus. Estetik banget. Iya. Enggak tahu. Kayaknya kita ini aja Ini deh. aja ya. Iya. Setuju kan? Setuju kan Okta? Kita coba bikin sketsanya. Iya. Coba Okta. Ini logo apa? Kita kan tentang bakso, jadi gimana kalau di logonya itu ditaruhin mangkok baksonya biar lebih mendukung kalau itu tuh adalah bakso. Gimana menurut kalian? Bagus sih. Ada tambahan lagi nggak kira-kira apa yang perlu dimasukin buat logonya? Sendok ini ganti. Ya, Terus ada yang saya ada orang gitu. orang yang kayak lagi makan gitu ya? Iya bagus. Boleh sama itu terlalu penuh nggak sih jadinya? Kita coba aja dulu nanti. Terus depannya tulisan. Di bawahnya baru nama kelas kita. Terus supaya kelihatan menarik. Warnanya nanti warna-warni. Harus kuning aja sih ya. biar lebih simpel. Warna-warni Gimana kalau temanya buat ayam goreng tujuannya untuk mempromosikan? Terus jenis ayamnya termasuk apa? Ayam. Nanti kamu buat sketsanya. Kelompok berapa ini? Satu. Bikin apa kalian? Bikin logo maskot Pak. Oke, tentang apa? Tentang boba. Tentang boba. Mau jualan boba. Iya Pak. Aku belinya nanti. Apa aja? Tadi yang dari ini yang apa yang kalian dapat dari pengawasan contoh yang kekurangannya apa aja? Ini bingkainya kurang menarik Pak, kayak terlalu kuno gitu. Terus warnanya terlalu gelap. Terus desainnya yang ini terlalu ribet. Oke. Terus gimana rencana perbaikannya? Jadi rencananya kami mau membuat desain bingkainya lebih menarik dan unik, terus menambahkan sedikit warna dan membuat kalimat lebih sederhana. Berarti udah siap presentasi ya ini ya? Siap Pak. Silakan dilanjutkan ya. Apa ini? Kelompok 3. Kalian bikin apa? Tentang apa? Kombinasi. Termasuk di jenis apa itu? Kombinasi ya. Oke. Kalau yang berdasarkan kalian amati tadi, yang saya minta di LKPD apa? Kurangannya? Terus? Oke. Terus? Bikinnya logo kombinasi ya. Ini produk apa yang bakal kalian jual? Baik. Silakan kalian juga ya. Itu sudah saya presentasikan. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kalian nilainya jenis logonya apa jadinya? Logo maskot ya. Oke. Kalau yang berdasarkan contoh yang kalian amati dari KPD, kekurangannya apa kira-kira? Itu sudah pas ya. Kira-kira rencana pembuatan logo kalian gimana? Menarik? Berarti sudah siap presentasi? Sudah siap ya? Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya.
Baik, itu tadi ya, kalian sudah berdiskusi, saling berkolaborasi untuk menentukan tema logo yang akan kalian buat. Nah, sekarang saya pengen kalian silakan presentasikan kepada teman-teman kalian hasil diskusi kalian kayak gimana. Ya, kelompok siapa yang sudah siap? Saya. Kelompok kami. Oke, kita mulai dari kelompok Vina dulu ya, mungkin ya. Silakan Vina. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Vinartiani dan teman-teman saya Adinda, Eka, Ila dan Okta. Jadi di sini saya akan mewakili kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami tentang forum pengamatan. Jadi pada hal yang kurang menarik dari contoh desain di sini adalah bingkainya kurang menarik dan warnanya terlalu ngedap atau terlalu gelap. Dan rencana perbaikan desain yang akan kami lakukan adalah membuat desain bingkai lebih menarik dan unik dan mendapatkan sedikit warna. Dan jenis logo yang akan kami buat adalah logo maskot. Ini sketsa dari logo yang akan kami buat. Kami akan membuat logo tentang boba. Ceritanya kami ingin jualan boba gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Vina. Nanti kan pengen buatnya tentang logo apa tadi? Boba ya, pengen jualan boba gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju? Oke, kelompok Fikri ya, silakan Fikri. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 dan anggota dari kelompok kami adalah saya, Cinta, Melisawati, Duri, dan Laksmi. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, hal yang kurang menarik dari contoh desain logo adalah yang pertama, warna yang kurang menarik. Yang kedua, letak gelas kurang tepat. Yang ketiga, desain tidak original. Rencana perbaikan desain yang akan kami lakukan adalah yang pertama, sesuaikan padanan warna. Yang kedua, memperbaiki letak gambar. Yang ketiga, memilih font yang bagus. Jenis desain logo yang akan kami buat adalah logo kombinasi. Jadi kami akan membuat logo tentang nastar. Tujuan dari logo nastar ini adalah untuk sebagai promosi dari produk yang akan kami buat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Kami Pak. Kelompok Adit dulu ya, silakan Dit. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Iwan Rektia, Redi Pradana, Niwayan Evi Santi, Niwayan Sri Devi Arta, Made Sriani. Hal yang kurang menarik dari contoh desain logo di atas, menurut kami tidak ada kekurangan dari logo tersebut karena sudah sesuai dengan prinsip logo, yaitu sudah sederhana, unik, mudah diingat, pemilihan warna sesuai dengan produk yang dipromosikan. Rencana perbaikan desain yang akan dilakukan, untuk rencana perbaikannya sepertinya tidak ada karena sudah menarik. Logo yang akan dibuat, tema kami adalah ayam goreng. Jenis logo yang kami pilih adalah logo maskot. Tujuannya untuk mempromosikan produk. Ini contoh logo yang kami buat untuk mempromosikan produknya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, presentasi dari kelompok 4. Terakhir kelompok 2 ya berarti ya? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan. Siapa yang akan presentasi? Aldi. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dengan nama Ahmad Adianur, Bisa Ulian Bisa, Candika Ayu Andira, Dia Bisa Putri, dan Asti Sendari. Di sini saya ingin menjelaskan hal yang kurang menarik dari contoh desain logo. Yaitu untuk logo yang pertama, kekurangannya yaitu tidak tertera tahun berdirinya coffee shop tersebut. Untuk logo yang kedua, terlihat unik, menarik, dan sesuai dengan brand, dan tidak ada kekurangan. Untuk logo yang ketiga, kekurangannya yaitu tidak terdapat gambar kopi yang siap disajikan. Jadi, para pembeli atau calon pembeli tidak tertarik. Yang terakhir, logo tersebut tidak menampilkan kualitas dari produk yang dijual. Untuk tema yang ingin kami buat yaitu tema logo bakso. Dengan jenis logonya itu logo kombinasi. Alasan kami membuat logo ini adalah untuk memasarkan produk yang ingin kami jual agar semakin diminati oleh khalayak umum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik anak-anak, jadi itu ya agenda pertemuan kita hari ini. Karena sebentar lagi mau menunjukkan istirahat, mungkin kita cukupkan ya. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah paham semua? Sudah ya. Mulai dari awal tadi konsep, unsur, prinsip sampai ke langkah-langkah untuk membuat logo menggunakan aplikasi kan? Tadi juga masing-masing kelompok juga sudah presentasi rencana pembuatan logonya nanti bagaimana ya. Jadi nanti di pertemuan kedua, sekali lagi saya ingatkan di pertemuan kedua pastikan kalian sudah menginstal aplikasi kan? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat desain logo menggunakan aplikasi kan? Ya, oke. Kalau sudah paham semua, mungkin sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya pengen kalian berefleksi atau mengevaluasi kembali ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti khawatirnya kita sudah panjang lebar kita bahas, jangan-jangan paham nih. Masuk dengan kanan, keluar telinga kiri. Ya. Oke, saya tanyakan ya. Sudah siap? Siap. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam membuat logo apa aja? Ya, Sinta, silakan. Pertama ada unsur bentuk, unsur warna, dan unsur fotografi dan unsur ilustrasi. Oke, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, prinsip-prinsip yang harus ada dalam membuat logo apa aja yang harus kita perhatikan? Siapa? Ya, Tina, silakan Tina. Yang pertama sederhana, yang kedua unik, yang ketiga mudah diingat, yang keempat terbaguna, yang kelima sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang keenam halal. Oke, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu. Yang berikutnya, kita tadi sudah ingat ya, unsur dari membuat logo apa aja, prinsip untuk membuat logo yang diperhatikan apa aja sudah tahu semua. Yang berikutnya, yang ketiga, jenis-jenis logo itu ada berapa? Ya, silakan Risa. Jenis-jenis logo ada 7, yaitu lettermark, wordmark, pictorial mark, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo lambang. Oke, betul ya, berikan tepuk tangan dulu. Nah, tadi juga masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya, kan milihnya membuat logo tentang apa tadi, ada yang kombinasi ya, ada yang kombinasi, ada yang maskot. Nah, jadi silakan diterapkan pada saat pertemuan kedua, yaitu kita aplikasikan. Yang terakhir, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat logo apa aja? Saya Pak. Ya, Adit, silakan itu. Pertama, ketahui terlebih dahulu tujuan logo tersebut dibuat. Kedua, logo harus disesuaikan dengan target yang dituju. Ketiga, membuat desain logo sesuai konsep dan inspirasi. Keempat, logo hendaknya dibuat unik, sederhana, dan fleksibel. 5, melihat perkembangan desain dan melakukan evaluasi. Oke, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Adit. Berarti sudah paham semua ya? Materi hari ini ya? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua, mungkin pertemuan untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita kelas tolong bikin kita bersama ya sebelum kita akhiri. Silakan. Sudah paham semua kan? Sudah. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.
doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Thomas ya. Nah itu ya tadi ya pertemuan kita hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Yang positifnya silahkan dipakai. Oke, kalau memang sudah ada yang ingin ditanyakan, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Selamat pagi ya. Pagi.